warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kami. Saya Dona. Yuk kita mulai. Untuk video hari ini kita akan bahas tentang tips gimana caranya bahwa ASI kalian itu bisa lancar. Lancar bukan melimpah ruah banyak, karena kalau misalnya kalian udah nonton video saya yang pertama itu saya udah pernah bahas kalau saya bukan tipe mommy yang asinya itu banyak atau nyetok asi di kulkas yang kayak di Instagram itu enggak, tapi memang saya cukup insya Allah lancar untuk asi eksklusif selama 2 tahun. Mudah-mudahan ya, kita berdoa karena ini masih berjalan juga sama adik Khalid, anak saya yang kedua. Nah, sama-sama belajar, sesama berbagi tips, sharing is caring. Nah, untuk tips yang pertama yaitu mari kita yakini diri kita dulu. Nah, saat kalian sudah melahirkan, kalian yakin bisa memberikan ASI eksklusif untuk adik bayi. Yakin bisa selalu gitu. Kalau kalian yakin, insya Allah semuanya akan lancar. Setelah yakin, yang kedua yaitu kalian harus banyak informasi, baca. Saya selalu tekanin baca, wawasan. Kalau kalian sudah banyak baca, jadi kalian nggak akan gugup gitu. Kayak dapat kalau misalnya kalian dapat tapi kalau misalnya kalian dari situasi tertentu kalian nggak panik gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba asinya A atau B, terus lingkungan kalian tidak mendukung, terus positan kalian gagal, ya udah pasti ujung-ujungnya kalian akan kasih support untuk anak kalian. Jadi banyak informasi. Sistemnya kalian punya ASI itu kayak gimana? Maksudnya gimana caranya biar ASI kita keluar? Banyak baca. Di Instagram banyak, di YouTube banyak, di Google banyak. Coba follow Mbak Citrayu. Nah, Mbak Citrayu coba, Mbak Kristiani, beliau adalah konselor ASI. Maksudnya ilmu ASInya udah cukup berbagi tips buat kalian untuk setidaknya paham kalau ASI itu A, B, C, dan D. Jadi kalau misalnya bekal kalian cukup, yakin kalian cukup, kita ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu banyak makanan. Maksudnya banyak makan, karena kan memang kadang ada beberapa ibu yang naik berat badannya setelah hamil, lalu lahiran, terus tiba-tiba dia nggak mau banyak makan karena memang dia pengen on diet tuh, pengen cepet kurus karena malu segala macem. Ayo dong mom, jangan, buat anak kalian dulu yang terbaik ya. Jadi maksudnya gini, nasinya boleh dikurangi, tapi sayurnya, proteinnya dibanyakin gitu. Ngemilnya yang bagus-bagus aja, buah-buahan kayak gitu. Jadi dengan sendirinya berat badan kalian nanti akan turun kok. Tapi jangan fokuskan itu dulu, fokuskan untuk kalian kasih ASI yang terbaik untuk anak kalian dulu. Air putih, yes, banyak minum air putih yang banyak, itu penting banget, benar-benar penting, itu berpengaruh banget. Kalau bisa kalian beli botol minum yang untuk 2 liter, jadi ketakar hari ini kalian udah minum berapa liter. Kalau nggak salah tuh minimal 2 liter sehari. Untuk lebih ya silakan, karena memang karena kita menyusui pasti kan akan cepat haus, cepat lapar, percaya deh. Apa ya buat adik bayi. Nah, yang keempat, cukup istirahat yang cukup. Gimana mau istirahat cukup? Namanya juga baru punya adik bayi. Yes, benar sekali kata gitu. Minimal kalian berusaha, misalnya gini, adik bayi lagi tidur, pengennya sih tidur mom, cuman kan nggak mungkin karena saya harus nyuci, harus masak dan sebagainya. Yes, curi-curi lah, tidur dikit, istirahat dikit. Minimal kalian nggak capek banget. Jangan sungkan untuk minta bantuan paksu. Ayo paksu bantu ibunya. Ayo, kalau misalnya komitmen dulu sama paksu mau ASI aku lancar, katanya bantu dong, bantu dong. Bantunya ya nggak perlu bantu yang ribet banget gitu. Maksudnya bantunya adalah memberikan support atau minimal bantu beres-beres sedikit. Oke? Nah, udah gitu kita harus happy. Yes, betul, happy. Maksud happy adalah kalian jangan dikit-dikit stres, dikit-dikit panik, dikit-dikit stres gitu, atau dikit-dikit nangis, mellow gitu ya. Namanya juga ibu baru, pasti akan ada beberapa penyesuaian. Makanya di video yang sebelumnya saya pengennya
kalian itu siapkan mental untuk menjadi ibu baru. Jadi saat proses untuk menyusui ini kalian udah ready, lebih siap gitu. Oke. Yang kelima, kalau misalnya itu belum cukup dari yang keempat yang saya sebutin, kita mulai cari booster ASI. Yes, bantu pakai booster ASI. Banyak booster ASI-nya, ada yang alami, ada yang maksudnya bukan tidak alami, maksudnya dalam bentuk teh atau dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk susu. Silakan. Booster ASI alami ya kalian banyak makan sayuran, katuk, terus kalian makan daun kelor, pokoknya sayur hijau banyak tuh. Terus kalau misalnya booster ASI-nya itu kalau cukup, silakan, banyak banget pilihan booster ASI. Nanti mudah-mudahan saya bisa bantu bikin next vlog atau video tentang review booster ASI yang saya pakai, karena booster ASI itu benar-benar cocok-cocok kan. Kalau misalnya ini cocok di saya, belum tentu cocok di kalian. Oke. Nah setelah booster ASI, yang keenam adalah pijit. Yes, kalian pernah dengar nggak pijit oksitosin? Nah, pijit oksitosin ini sangat membantu, insya Allah. Pijit oksitosin, kompres PD kalian pakai air hangat setiap hari biar semuanya yang tersumbat-sumbatnya lancar. Jadi pijit oksitosin, mudah-mudahan saya bisa dapat gambarnya. Saya juga dapat gambarnya dari Instagramnya Mbak Kristiani. Mudah-mudahan saya benar ya pengucapannya, nanti saya coba cek. Jadi pijit oksitosin, aduh ribet ya. Pijit oksitosin itu kalian jadi gini, nanti kalian menyender ke bawah gitu, nanti ininya dipijit, minta paksu dipijit ininya biar lancar hormonnya itu. Nanti lihat, saya coba cari gambarnya ya biar ada gambaran, atau kalian coba googling pijit oksitosin untuk memperlancar ASI sang ibu. Nah, yang ketujuh adalah sering kosongkan PD kalian. Kalau misalkan harus bukan rutin tapi konsisten. Misalnya mulai jam 9 atau kalian mulai subuh ya biasanya kalau ibu bekerja. Kalau nggak salah, karena saya nggak kerja posisinya, coba bantu saya kalau salah. Misalnya kalian mulai dari jam 5 setelah sholat subuh, jam 5 mulai siapkan ASI, lalu mulai setelah itu 5, 6, 7, 8, jam 8 atau jam 9 kalian pompa lagi, lalu selang lagi 3 jam, selang 3 jam, selang 3 jam sampai selesai. Tapi kalau misalnya kalian IRT seperti saya, kosongkan PD-nya itu setelah adik bayi menyusui. Jadi niatnya kita mengosongkan itu bukan untuk memenuhi kulkas atau stok kalian ASI yang melimpah ruah itu, tapi niatnya adalah biar ASInya lancar. Jadi adik selesai menyusui, ada sisanya. Biasanya kalau ada sisanya itu saya taruh di botol kaca. Abis adik bangun, saya kasih langsung pakai pipet. Jadi nggak akan lama-lama, saya nggak mau nyetok ya seperti itu. Nyetok ada beberapa yang saya siapkan. Itu urgensi kalau saya memang ada kebutuhan harus keluar. Kalau misalnya 7 step itu kalian tetap juga ASInya masih mampet atau masih tes adanya rewel gimana nih, pakai support, stop, tenang. Jadi cobain dulu yang ke-8 yaitu bangun malam. Katanya mau lancar. Jadi bangun malam, capek mom, kata gitu. Kok capek sih? Ayo dong berjuang. Namanya juga pejuang ASI. Ya ini maksudnya pejuang ASI adalah kalian bisa bangun malam. Bangun malam itu maksudnya dari jam 12 sampai jam 4 itu adalah waktu yang sangat baik untuk kalian melakukan power pumping. Apa sih power pumping itu? Power pumping atau double pumping itu jadi itu kalian bisa lakukan 20 10 10 10 10. Nah, apa tuh? Jadi di saat itu tuh ada kadar prolaktin kita yang lagi tinggi-tingginya di jam tersebut. Jadi kalian pompa 20 menit, istirahat 10 menit, pompa lagi 10 menit, istirahat 10 menit, dan lakukan itu selama 1 jam. Jadi awal 20, setelahnya 10 pompa, 10 istirahat, 10 pompa gitu sampai selama 1 jam. Lakukan itu selama 3 hari berturut-turut. Insya Allah setelah hari berikutnya kalian akan bagus untuk pompa ASInya. Lalu
Setelah itu yang ke-9. Yang ke-9 setelah tadi yang ke-8. Halo, ada Kakak Kirana. Kenalin, ini anakku Kakak Kirana. Nah, saat kalian menyusui ada bayi itu, kalian ngucapin bismillah atau enggak gitu, maksudnya mulai bismillah lalu diakhiri dengan alhamdulillah, karena semuanya kan tetap aja kita ikhtiar tuh minta sama Allah. Kan aku Tiana, hai. Gitu. Jangan lupa sebelum menyusui itu kalian pakai bismillah dan sesudah alhamdulillah. Jadi saat menyusui itu jangan sampai kalian sambil main handphone. Jadi kayaknya itu nggak mensyukuri, jadi nggak fokus gitu. Oke, itu dia ke-9 tips dari Mommy Kirana untuk kalian. Semoga bermanfaat, bisa dilakuin sama kalian di rumah. Kalau misalnya ada tambahan dari Mommy di rumah, silakan komen. Jangan lupa subscribe, dukung kita untuk video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa kita review untuk booster-booster ASI-nya ya. Tetap semangat para pejuang ASI. Tetap jaga kesehatan, tetap jadi happy mom. Terima kasih. Oh ya, tetap stay safe di rumah aja dulu. Mudah-mudahan semuanya tetap berlalu. Kakak Kirana, terima kasih buat semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.